Banyak orang yang bilang kalau program pertukaran mahasiswa merdeka ini hanya buat healing, pelarian, dan sebagainya. Tapi bisa benar juga sih. Cuman aku akan sharing kepada kalian terkait program pertukaran mahasiswa merdeka ini dari pengalaman aku. Aku adalah bagian dari program pertukaran mahasiswa merdeka batch 4 inbound di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua, dan digadang-gadang menjadi alumni terakhir program PMM, guys. Karena sampai video ini kubuat belum ada kejelasan tuh antara PMM dilanjut atau enggak. Kalau kita melihat dari situs resminya PMM, tujuan utamanya PMM itu ada 3, guys. Pertama, mengeksplor dan mempelajari keberagaman Nusantara. Kedua, berteman dengan mahasiswa lain di luar daerah. Dan yang terakhir itu adalah memberi kesempatan kepada kita untuk belajar di kampus lain gitu. Dan tentunya untuk mencapai tujuan itu semua, PMM ini mempunyai rules atau aturan untuk mencapai tujuan tersebut. Aturan pertamanya itu adalah kita nantinya harus memilih kampus di luar domisili KTP dan kampus kita. Nah, di PMM ini dibagi menjadi 6 pulau, guys. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali Nusa, sama yang terakhir ada Maluku, Papua. Jadi kalau misal nih kita domisili KTP sama kampus kita itu Pulau Jawa, nah otomatis kita nggak bisa milih kampus di Pulau Jawa tersebut. Dan ada juga contoh nih, domisili KTP kita itu di Sumatera, lalu kita kuliah di Pulau Jawa, nah otomatis kita nanti nggak bisa milih kampus di Pulau Sumatera sama Pulau Jawa. Yang kita bisa pilih hanya di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Bali Nusa, sama Maluku, Papua. Intinya kita nggak bisa milih dari mana domisili KTP sama kampus kita. Karena PMM ini orang sering bilang adalah IISMA-nya versi lokal, guys. Karena kalau IISMA kan pertukaran mahasiswa antar negara. Nah, kalau PMM ini adalah pertukaran mahasiswa antar pulau Indonesia. Nah, dengan satu rules tersebut, pertanyaannya, apakah saya berhasil mendapatkan esensi apa yang program PMM ini harapkan? Di PMM ini sebenarnya kita tuh sama seperti kuliah biasa di kampusnya masing-masing. Cuman bedanya itu ada yang namanya itu modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini menjadi salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan ini. Dan di mana nanti di modul Nusantara itu ada bagian dan fungsinya masing-masing. Saat PMM 4 aku kemarin, kita mendapatkan modul Nusantara itu 16 kali aktivitas. Di mana 8 kali aktivitas kebinekaan, 2 kali inspirasi, 5 kali refleksi, dan 1 kegiatan modul Nusantara terakhir yaitu kontribusi sosial. Dan dalam modul Nusantara ini kita nanti akan dibagi per kelompok, guys, yang anggotanya itu dari berbagai daerah dan kampus yang berbeda-beda. Modul Nusantara ini dilakukan setiap pekan. Nantinya kita akan eksplorasi lokasi budaya, rumah ibadah, museum, dan lain-lain. Tergantung setiap PT penerima itu punya kebijakannya masing-masing. Intinya dalam kebinekaan ini atau Nusantara ini kita akan mengeksplor tempat-tempat yang ikonik di daerah tersebut gitu. Dan sehabis itu kita juga akan merefleksikannya bersama-sama terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Tentunya minimalnya banget nih aku bisa eksplor 8 tempat yang ikonik di sana, dan juga bisa belajar atau bersama-sama orang-orang yang emang sangat beragam gitu, dari berbeda-beda daerah, agama, ras, suku, budaya masing-masing yang berada di satu kelompok itu. Itu minimal banget. Dan tentunya kegiatan modul Nusantara ini juga tidak hanya tercapainya satu tujuan yang utamanya aja, tapi juga sepaket dengan tujuan yang kedua. Kemarin aku total ada 284 mahasiswa PMM dari 144 perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi di perguruan tinggi itu ada yang 2, 3, 4, 5. Dan walaupun satu perguruan tinggi yang sama, tentu nggak nentu kalau dia itu satu daerah, guys. Ada yang kampusnya sama, daerahnya beda. Ada juga yang kampusnya beda, tapi di daerah yang sama. Kita kemarin dibagi sekitar 11 kelompok, dan dari masing-masing kelompok itu sekitar ada 26-an anggota. 26, 27, 8 lah. Dan dari satu kelompok itu yang tadi sudah aku bilang, kita bersama mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, otomatis banget nih
kita mutualan IG satu kelompok itu kan, dan tentunya juga menjadi teman seperjuangan di sana. Selain itu juga gak menutup kemungkinan kita juga berteman dengan di luar kelompok, entah itu yang nanti ketemu saat satu kelas bersama, teman asrama, dan sebagainya. Dan ya, kalau kita bicara terkait pertemanan, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau PMM ini terkenal dengan kegamonannya. Nah, kebanyakan orang yang gamon itu ya karena pertemanan ini, guys. At least yang aku rasain ya, dimana kita nih misal nih udah cocok banget deh temenan, makan bareng, tidur bareng, main bareng. Tapi di saat yang bersamaan, kita juga harus tahu bersama kalau kita itu ada masanya. Kita udah tahu kalau misalnya tanggal segini, jam ini, kita akan berpisah gitu. Dan gak akan bareng-bareng lagi seperti saat PMM. Dan walaupun sekarang mungkin sudah teknologinya canggih, bisa PC, Zoom bersama-sama, tapi percayalah teman-teman, rasanya itu akan berbeda. Yang terakhir ini mungkin sudah sangat jelas ya, tujuannya pasti terpenuhi. Seperti yang udah aku katain di awal tadi, kita nantinya kan kuliah biasa seperti di kampus kita masing-masing. Cuma yang itu bedanya itu kita kuliahnya di kampus lain sama dengan teman kelas yang berbeda gitu kan. Dan ya ini juga guys, ketika kita kuliah di kampus yang berbeda, tentunya nanti yang aku rasain itu nggak hanya kita berteman di satu kelompok itu aja, tapi nanti juga kita bisa berteman dengan orang yang kebetulan satu jurusan dan satu kelas sama kita. Dan paling penting guys, kita juga bisa berteman dengan mahasiswa non PMM atau mahasiswa asli dari PTP Nuril tersebut yang kebetulan satu kelas, satu jurusan sama kita. Dan selain teman satu kelas itu, kita juga bisa berteman atau bisa belajar bareng-bareng nih bersama UKM atau organisasi yang sebenarnya kita ikutin. Misalnya kita ikut UKM Futsal, Pala, atau organisasi Hima, BEM. Nah, kita bisa gabung atau bisa sharing-sharing bareng nanti saat di PT penerima. Kayak istilahnya studi banding lah. Kita berproses bersama di sana, kita belajar di sana apa yang kira-kira ini bagus budayanya atau cocok nih programnya buat nanti kita terapin di PT asal kita. Dan itu adalah hal yang sangat keren guys. Oke, aku rasa cukup dan thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.